Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya, dengan Pak Hasbi. Kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih bekerja di sebuah institusi keuangan syariah, terutama di bank syariah ya. Nah, jadi di bank syariah itu ada yang pertama itu namanya tuh frontliner ya. Nah, di frontliner itu biasanya bagi yang baru pada lulus ya, fresh graduate itu ya. Nah, di sana ada apa namanya security ya, security atau satpam, yang lalu ada namanya customer service, lalu ada namanya teller, ada namanya back office ya. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini setidaknya pengennya ya bagian customer service atau teller ya teman-teman ya, atau mungkin back office ya. Nah, apa saja sih fungsi dan tugas mereka ya? Nah, fungsi dan tugas mereka itu sebenarnya kalau secara kasat mata ya teman-teman ya, itu ya nggak jauh beda antara bank syariah dengan bank konvensional, itu ya nggak jauh beda ya, yaitu melakukan pelayanan kepada nasabah ya. Nah, memang pada level-level ini ya mungkin teman-teman yang dulu apa namanya belajar ilmu ekonomi syariah atau perbankan syariah ya, ya mungkin akan merasa sedikit mungkin katanya itu kecewa gitu ya. Kenapa sih kok nggak jauh beda, cuman bedanya palingan ya ketika greetingnya aja gitu ya. Kalau di bank syariah itu biasanya assalamualaikum gitu kan, kalau di bank konvensional mungkin ya selamat pagi atau selamat siang ya. Nah, tapi itu sebenarnya udah perbedaan loh teman-teman ya, itu sebenarnya udah perbedaan ya. Kalau di bank syariah pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bisa dibantu gitu ya. Nah, apa namanya itu sebenarnya udah sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Nah, lalu yang pastinya lagi ya, ketika di bank syariah ya yang harus teman-teman ketahui ya, ketika melayani nasabah ya tetap harus menjaga aurat ya teman-teman ya. Menjaga apa namanya sikap juga ya, walaupun sebenarnya di bank konvensional pun juga demikian. Tapi kalau di bank syariah yang pastinya ya, khususnya apalagi yang perempuan ya, itu biasanya diwajibkan untuk memakai jilbab ya, memakai jilbab yang mana biasanya udah ada seragamnya ya teman-teman ya. Nah, pertama ya yaitu bagian teller ya. Bagian teller seperti biasa ya, yaitu melayani nasabah, penabung ya, dan juga penarikan. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai berkurang ya nasabah, penabung, dan penarikan. Kenapa sih? Karena udah ada ATM ya. Apalagi sekarang setiap bank itu pasti ada ATM di depannya ya. Tapi bagi nasabah-nasabah yang mungkin dalam jumlah penarikan yang besar atau tabungan yang besar, biasanya tetap menggunakan jasa teller. Kenapa? Karena ATM, setoran maupun penarikan itu biasanya dibatasi ya, terbatas ya. Nah, pada setoran maupun penarikan ini teman-teman harus tetap waspada ya teman-teman ya. Waspadanya apa sih kalau setoran? Nah, setoran tuh kelihatannya aman-aman aja ya teman-teman ya. Nah, tapi sini juga bahaya loh. Bahayanya apa? Bahayanya itu pertama, uang yang disetorkan itu harus benar-benar aman, artinya uang itu memang benar-benar asli uang ya, bukan uang mainan, bukan uang-uangan ya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Ketika kita nulis apa namanya setoran ya, ternyata uangnya itu adalah uang mainan. Nah, secara fisik ya kita terima uang mainan, dan secara real kita tuh mengetik apa namanya jumlah nominal yang disetorkan oleh nasabah tersebut. Apalagi misalkan nasabah tersebut memang sudah niat jahat gitu ya, tidak memiliki etikat yang baik ya. Ketika kita ketik gitu kan, kita masukkan, kita input setoran dia, ternyata dia memang sudah jaga-jaga. Artinya apa? Dia sudah standby gitu ya. Apa namanya misalkan ditaruhlah dia naruh uang 1 juta ya, ternyata uang itu uang palsu atau uang mainan. Nah, kita input tuh tanpa kita periksa lagi gitu ya. Nah, ternyata begitu diinput dia lihat, oh sudah masuk, uangnya langsung ditarik lewat ATM. Terus ketika kita teliti, ternyata uangnya uang palsu. Nah, ketika kita ingin apa, biasa kan bisa di apa, di debit kembali gitu ya. Ternyata udah nggak bisa. Kenapa? Karena nasabah itu sudah menarik uangnya. Nah, ini juga bahaya ya teman-teman ya. Nah, itu satu ya. Dan yang kedua, ketika setoran ya, setoran uang ya. Nah, itu harus kita cek dulu uangnya. Kalau istilahnya itu dipedar ya.
Di pedar itu diperiksa ya. Di pedar itu jadi di awal ya teman-teman ya. Jangan di pedar itu jangan ketika di akhir ya teman-teman ya. Kenapa? Nasabahnya udah nggak tahu kemana ya. Terus kita periksa ternyata ada yang nyelip itu misalkan kertas polos gitu ya. Ya mungkin selembar 2 lembar gitu kan. Kalau misalkan selembar 2 lembarnya 1.000 2.000 ya mungkin ya kita masih bisa ini ya teman-teman yang masih bisa gantiin gitu ya. Tapi kalau selembar 2 lembarnya itu ratusan ribu kan lumayan ya. Harus mengganti uang yang bukan sebenarnya tuh bukan kesalahan kita gitu ya, tapi mau nggak mau jadi kesalahan kita gitu kan. Nah oleh karena itulah harus dipedar ya. Dipedar itu maksudnya diperiksa gitu ya teman-teman ya. Nah harus diperiksa. Nah terus itu ya teller ya. Nah dalam teller juga ya ketika penarikan ini juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai salah input ya. Misalkan ada orang menarik uang 100 juta ya. Sekarang udah jarang kalau narik uang 1 juta tuh udah jarang. Kenapa? Karena udah ada ATM ya. Biasanya narik uang itu biasanya sampai ratusan juta. Terus kita salah input ya. Kita salah input yang harusnya penarikan jadi setoran. Nah ini kan bahaya ya. Selisih kita itu jadi berapa tuh teman-teman? Jadi 200 juta ya. Jadi 200 juta. Kenapa? Karena satu ya dia melakukan penarikan 100 juta ya kan. Nah terus kita inputnya malah setoran gitu kan. Nah berarti jadi 200 juta tuh ya. Udah gitu si nasabah ternyata ini lagi ya memanfaatkan situasi lagi kan. Misalkan ya, wah kok ada uang 100 juta nih gitu ya, ditariklah uang 100 juta itu di bank cabang lain gitu kan. Nah akhirnya apa? Kita lah yang kena ya. Nah itu ya harus waspada ya ketika jadi teller. Memang jadi teller itu risikonya itu istilahnya langsung ya, artinya langsung itu saat itu juga gitu ya. Ya hitungannya paling lambat sehari ya, sehari 2 hari ya. Nah itu ya jadi teller kita harus waspada ya, harus memeriksa ya. Dan yang kedua ini menjadi customer service. Nah ini kelihatannya aman-aman aja ya customer service ya. Sebenarnya enggak juga loh teman-teman ya. Customer service itu juga sebenarnya bahaya juga ya ketika kita tidak teliti ya. Yaitu ketika ada pencairan seperti deposito ya. Nah misalkan ada nasabah ya, ketika ingin mencarikan deposito, apakah dia langsung ke teller? Enggak, dia ke customer service ya. Nah dia customer service yang melakukan pencairan deposito. Nah ini harus diperiksa ya, periksa spesimen tanda tangannya. Nah spesimen ini, tanda tangan ini dia harus benar-benar sesuai ya, dan juga jumlah yang menandatangani juga harus sama gitu. Misalkan 2 orang ya, harus tetap 2 orang ya. Kalau misalkan memang syaratnya harus 2 orang. Nah kecuali kalau misalkan bisa digantikan salah satunya ya, mungkin bisa ya. Nah itu nanti ada ketentuannya ya teman-teman ya. Nah terus hati-hati ya teman-teman ya ketika ada nasabah ingin mencarikan deposito ya. Terus misalkan mutlak harus 2 orang gitu ya, ternyata hanya 1 orang ya. Ini bisa jadi modus ya. Nah hanya 1 orang. Nah ketika dicairkan, walaupun itu temannya sendiri ya, atau mungkin itu bisa jadi saudaranya sendiri gitu kan. Nah tapi karena memang syaratnya harus 2 orang, nah dia bisa nuntut nih orang yang satu lagi, kenapa kok dicairkan. Nah akhirnya kita lah juga yang kena ya. Nah itu ya resiko jadi customer service ya. Dan juga dalam penjelasan produk ya, jangan sampai kita salah ya. Customer service itu jangan sampai salah dalam menjelaskan produk ya, akad-akad yang digunakan ya. Karena nanti nasabah akan komplain, gimana sih ini kok customer service tidak menguasai produk ya. Nah teman-teman di sini yang ahli menghafal ya, yang paham tentang menghafal, nah itu cocok jadi customer service. Bagi yang ahli dalam menghitung ya, itu biasanya cocok jadi teller ya. Nah jadi teller itu kembali lagi jadi teller ya, tadi bahasa customer service ya. Jadi teller itu teman-teman harus hafal yang namanya perkalian 3 ya. Kenapa sih harus hafal perkalian 3? Karena nanti teman-teman itu ngitungnya pakai 3 jari ya. Nah bukan pakai 1 jari ya, bukan begini ya, tapi begini nanti ya.
Nah, jadi teman-teman harus ahli dalam menghitung, terutama dalam perkalian 3, dan jangan pernah gengsi untuk menggunakan kalkulator ya, karena bisa saja kesalahan dalam menghitung itu ya, dan itu bisa berakibat fatal ya teman-teman ya, bisa berakibat fatal. Oh iya, satu lagi ya, apalagi kalau teller yang di kantor pusat ya, ini nggak apa-apa ya, saya jadi ngacak ya, tadi pengen berunut ya, teller, customer service, terus back office gitu ya. Nah, harus hati-hati juga yang namanya kurs ya. Nah, ini ada kurs beli, ada kurs jual. Nah, ini teller-teller yang di kantor pusat ya, biasanya ada nasabah yang menggunakan mata uang asing, terutama dolar ya. Nah, dolar kalau di bank ya, itu dia seperti seperti ini ya, barang ya teman-teman ya. Maksudnya seperti barang tuh maksudnya apa sih? Jadi gini, dolar yang ada di bank itu tidak sama dengan dolar, maksudnya tidak sama, ini maksudnya ini dia tidak boleh lecek ya. Mungkin kalau di di money changer ya, itu agak-agak lecek, masih ini ya teman-teman ya, masih nerima ya. Itu ya satu ya. Dolar di bank itu ya, itu biasanya nggak boleh lecek, boleh ada lipatan sedikit pun ya. Nah, biasanya ada mesinnya tuh ya, pendeteksi lipatan ya, pendeteksi nomor seri ya. Nah, biasanya tuh dulu ya, itu ada nomor seri tertentu ya. Ya mungkin kalau di money changer atau mungkin di negara asalnya ya, misalkan dolar Amerika gitu ya. Nah, itu mungkin kalau di negara asalnya nggak masalah tuh seri itu ya, karena memang buat transaksi. Tapi kalau di bank ya, itu biasanya nomor seri tertentu itu udah nggak dipakai ya. Nah, biasanya bank itu lebih kepada nomor seri yang terbaru ya, nomor seri yang terbaru. Nah, resikonya apa sih? Nah, nanti tellernya ini kalau misalkan dia teledor ya, misalkan dia menerima dolar yang lecek atau ada lipatan atau yang nomor seri yang sudah lama, nah ini dia bisa kena teguran ya. Kenapa sih kena teguran? Karena dianggap nggak laku dolarnya teman-teman ya, walaupun sebenarnya itu dolarnya laku ya, tapi dianggap nggak laku ya. Nah, itu ya teman-teman ya, hati-hati ya dolar ya. Nah, terus apalagi ya, back office ya. Nah, back office juga nih ya, beresikonya apa sih kalau back office itu? Nah, back office itu dalam mentransfer ya. Jadi back office itu di belakang ya. Dia tuh biasanya fungsinya mentransfer nasabah ya, rekening nasabah ya. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai salah mentransfer ya, apalagi terkait dengan mata uang asing ya. Terus juga dalam pencairan juga back office juga ikut terlibat ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena nanti ketika ada kasus itu yang akan ketarik itu biasanya kalau lewat customer service ya, kena customer service-nya juga ya, terus juga back office-nya juga kena ya. Nah, lalu kalau misalkan lewat teller ya, tellerin yang kena ya, dan juga back office-nya juga kena ya. Nah, itu baru di frontliner ya teman-teman ya, belum lagi di bagian-bagian lain ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin dulu ya yang ketika sekolah atau mungkin ketika kuliahnya itu semangat banget ya belajar ekonomi syariah ataupun perbankan syariah, tapi begitu masuk dunia industrinya, misalkan perbankan syariah, masuk ke bagian frontliner, nah itu kan merasa loh kok cuma gini-gini aja gitu ya. Ya memang itu tugasnya ya. Mungkin yang dulunya wah ini bank syariah sesuatu banget gitu ya, tapi begitu masuk ke frontliner merasa seperti itu ya, memang itu tugasnya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti kita bahas lagi yang bagian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.